menonjolkan aku ulama, rekanmu. Enggak. Masuk ke bangsa ini, hidup bersama dengan bangsa ini, seorang ulama menggunakan identitas bahasa Nusantara. Kiai mestinya Syekh Al-Fadil Al-Karim Azizi Hasbullah. Di sini enggak. Kiai Azizi Hasbul. Ya golongan ya kiai muhafid. Tapi di bangsa ini yang namanya kiai bukan aku dok. Bareng-bareng karo kebo kiai selamat, bareng-bareng karo tombak kiai tapi tidak berarti bahwa seorang ulama itu wedus. Tidak berarti ulama itu bukan ini adalah konsep baru. Ulama mau diturunkan dalam pemahaman binatang. Tingko akhirnya ada cara baru olo-olo ulama dengan alo-alo kebun binatang. Ini konsep baru yang sedang mereka mau dorong di Indonesia, agar kalau mereka agak suka dengan ulama yang mereka tidak suka akan menyebut dengan bahasa binatang. Lalu saya menunjuk kiai kebo, kiai pleret, bukan ulama yang kebo. Ini adalah proses ulama. Sholat, sembahyang, musola, langgar, pun biasa mawon. Karena Yamaha telah datang keduluan Honda, maka Yamaha mau disebut Honda di Indonesia. Itulah teposli selingro. Honda mau Mio, lo kita Honda Mio. Itu dulu ulama gitu jago masuk kepada subkultur sebuah bangsa. Salah Panasonic datang telat, makanya kemudian Panasonic yang produksi pompa air ya Sanyo. Kenapa Indomie telat datang? Maka ketika dia di sini disebut Sari. Seluruh pembalut kalah cepat dengan Softtek, maka yang disebut pertama adalah Softtek. Makanya jangan heran pola itu dipakai ibu-ibu dari yoyo. Seluruh bungkusnya kongwan isinya renggi. Ini pola bersama. Akhirnya semua dirukunkan oleh para ulama. Yang tadinya strukturnya raja, hamba, ya bisa. Islam nggak bisa seperti itu. Semua setara, sederajat. Maka kehidupan antara raja dan hamba dibikinkan satu sistem baru di tengah-tengah, namanya musyarakah, hidup bersekutu secara bersama-sama, yang akhirnya dicerap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Itu pola baru. Raja yang mutlak kekuasaannya, hamba yang patuh kemutlakannya, itu dilebur oleh para ulama sesuai dengan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia, di Nusantara, dengan sebutan ra'iyah. Titipno Kanjeng Nabi. Akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kadang uang ikan delok loh. Ra'iyah, nah ra'iyah ini ngumpul, tutukno rembukanmu, wasyawirhum fil amri. Maka kemudian lahir konsep musyawarah. Bahasa Quran, kalau musyawarah ojo menang-menangmu dewe lho ya. Tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillah. Maka ruang musyawarah namanya majelis. Dan bahasa ini bukan bahasa sembarangan, karena dikukuhkan menjadi bahasa konstitusi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Negara mana yang paling Islam nang dunia saiki ini dilihatin? Ya Indonesia. Tapi karena waktu itu yang mengatur siklus ini semua adalah para wali. Sunan Ampel punya murid Datuk Ribandang geser ke timur, bikin kerajaan-kerajaan sistem ro'iyah di sana. Khatib Dahyan geser ke Kalimantan, sistem ro'iyah di sana. Kemudian Aryo Abdillah teng Palembang bikin ro'iyah di sana.
Maka ini menghasilkan murid-murid para wali membangun sistem ra'iyah, musyarakah dan musyawarah. Akhirnya begitu terbentuk sebuah kawasan besar. Kawasan inilah yang akhirnya disebut wilayah. Artinya apa? Inilah daerahnya para wali. Begitu dijajah Belanda, seluruh struktur para wali melawan ini semua. Begitu yang menjajah pergi, kawasan ini disebut, dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ngatur sapa? Wilayah itu para wali. Terus kemudian sekarang ono penerusé para wali sapa? Santri. Lah makane santri mung arep nerusno tok. Terus caranya gimana? Rawat perbedaan ini jangan sampai tercerai-berai. Apapun agamamu ada dalam lakum dinukum waliyadin. Apapun perbedaan sukumu ada dalam waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi menjaga hidup bersama harus dilakukan. Maka kemudian kita punya slogan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan kamu tercerai-berai. Maka yang menjamin orang tidak tercerai-berai adalah tali Gusti Allah. Maka seluruh perintah Allah kita jadikan sarana agar tidak tercerai-berai. Ngaji perintah enggak? Loh, ngaji kok enggak perintah iki piye sampean? Ngaji ku ya perintah. Nggih, utrubul ilma fardhatun ala kulli muslimin, wajib. Ono minal mahdi ilal wajib. Lah karena nyari ilmu itu wajib, ngaji ku perintah, maka ngaji dijadikan sarana agar orang bersatu. Maka ngajine santri bareng. Oh, yang gini wati. Ini cara. Makanya kita rawat kebersamaan dengan selalu bareng. Donga. Perintah mboten donga niku. Perintah wong ud'uni astajib lakum. Karena perintah doa itu perintah, maka doa kita jadikan sarana bareng. Dengan berdoa kita bersama-sama, maka lahirlah istighosah kubro. Donga-donga toreko bareng kabeh. Sampai donga ning masjid bareng sing pinter tok sing donga ya asisi tok, sing donga liyane amin. Kok nek kepegelen amin bareng. Seluruh perintah kulu wasrabu mangan ngombe karena mangan itu juga perintah. Maka santri dan kita melaksanakan mangan bareng tumpengan, ingkungan. Akhirnya kita rawat seluruh dengan selalu menggunakan sistem bareng. Tilek kuburan perintah mboten? Perintah. Fazuru ziarah kuburan. Maka kita punya kebiasaan kuburan menjadi sarana ngumpul bareng dandani. Terus di situ donga bareng dan gak ribut. Rombongan pertama ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini rampung rombongan pojoke wis muni meneh. Astagfirullah. Iki rampung sebelah sallallahu ala Muhammad. Urung rampung nih. Sebelah wis muni. Sadona min dunya sadona bil ukhra. Wis ngono. Ya ora kok ribut. Aja ngono to berbeki. Ndak. Rukun bersama-sama. Sampai sing teko gawa megapon tok. Rombongan dari Blitar ditunggu di bis. Ya rukun. Nah, apapun ajaran kalau dipegang oleh santri akan menghasilkan kebersamaan. Makanya bangsa ini dirawat. Akhirnya dengan dirawat bareng-bareng, akhirnya apa yang digagas oleh Bung Karno, satu bangsa, satu bahasa, ini terjadi gimana? Persatuan atas nama bangsa Indonesia terjamin. Sing wong Jogja dolan ning Blitar nilihi makame Bung Karno. Sing wong Blitar nilihi Demak tengok makamnya Sunan Kalijaga. Sing wong Demak tengok Blitar makame Bung Karno. Wong Blitar nengok Surabaya ziarah makame Sunan Ampel. Ini terjalin, maka orang Blitar cinta Demak,
orang Blitar cinta Surabaya, orang Demak cinta sama Blitar. Kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah hubbul waton minal iman. Itu jadi penjenengan mau jadi bupati membangun Blitar, jangan sekali-sekali melupakan cara-cara santri. Kenapa? Ini orang dicekel santri bubar. Dongo wis bareng-bareng ora oleh saiki dongone ijen zikir bareng-bareng dadi ijen terus dongone ngene maune driji 10 kare sitok ngene tok. Lho ya bisa maneh. Kuburan menjadi sarana opo sih ora rono akhire. Makan bareng-bareng ora ono tuntunane ijen. Santri sembahyang melu trimo ngenteni adep-adep Gusti Allah lho ngenteni koncone. Ini gak santri ndak ada. Adzan zuhur mesti di 11:30 karena temennya masih di sawah, dinteni sampai 1:30. Ora langsung kok kowe ndak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinteni. Turun teko Robana karo tolak. Ono teko siji ora langsung sembayang, malah ngerokok karo masjid. Sing gaene pegel tambah ati, wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Nek gak teko-teko baru ngamuk deh. Diurugi jangan. Ini kalau agama dipegang oleh santri, dipegang oleh penerus para wali, agama akan menjadi alat pemersatu terbentuknya kesatuan bangsa dan negara yang dijaga oleh aparatur pemerintahnya. Lho itu saling jaga. Kulo Gus Aziz Kiai nuturi sampean. Untuk apa? Beragamalah yang baik, tapi yang menjaga kelangsungan manusia, yang menjaga kebersamaan agar terjamin, ini tugasnya sapa? Negara. Nah itu makanya membentuk satu bangsa dalam sebuah negara itu adalah jaminan berlangsungnya apa? Berlangsungnya manusia dan berlangsungnya agama. Manusia itu sudah baik, menjadi sangat sempurna ketika katakan agama, tapi kebaikan manusia, sempurnanya agama tidak terjamin ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Suriah agamane apik, menungsone apik luwih bangir, tapi tidak terjamin keamanan bangsanya, dua-duanya runtuh di Suriah. Iran runtuh semuanya, tapi di sini walaupun elek-elek pesek-pesek gini agamane ya standar ya sekele ngono ya. Tapi karena punya sistem keamanan bangsa dan negara, semua terjamin keindahannya. Nggih, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tetap terjamin, amanu wa amilu sholihat terjamin. Karena apa? Kita punya baladil amin, punya konsep bangsa dan negara yang aman. Lah urusan keamanan bangsa dan negara urusannya Pak Bupati karo Pak Polisi, Pak TNI, yang aparat negara Forkompimda. Nah urusan ngaji, urusan kula kali Kiai Azizi, tapi jangan sampai kelangsungan bangsa dan negara ini tidak bisa lagi menjamin manusia yang baik dan agama yang baik. Loh makanya nenek moyang kita dulu menjamin itu semua. Apakah bangsa ini setelah merdeka mau berkiblat kemana? Pikir bener. Ada yang menawarkan mari kita berkiblat kepada Eropa. Baru berbicara mari berkiblat pada Eropa, udah dikritik, disindir sama nenek moyang kita, tapi tidak tunjuk hidung. Ada salah satu pujangga kita menulis kitab sastra namanya Salah Asuhan. Apakah akan kita hidup dengan cara Belanda? Tidak tunjuk hidung, tulis sebuah naskah yang sangat indah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengikuti cara di Arab sana? Hamka menulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Sultan Takdir Ali Shahbana menulis Siti Nurbaya. Maka bangsa ini dari dulu sudah terbiasa dalam perbedaan. Makanya ketika dibawa ke kiri oleh PKI, nggak bisa.
dibawa ke kanan oleh DITI juga nggak bisa. Bangsa ini dari dulu takdirnya ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah bangsa Indonesia. Lha iki jenenge fid dunya hasanah. Lah apa-apa dhewe ora duwe fil akhirati hasanah. Duwe. Wis rasa tak ribet. Kita insya Allah fil akhirati hasanah apa wis duwe aku mau menggok tekan Afrika ora kebagian, menggok Suriah gak apa, Eropa gak kebagian, tapi kene sing nyelempit ini isi kebagian agama, punya ulama-ulama, punya pewaris Nabi, yang jenengan punya Kiai Azizi. Oh sa Indonesia ini wis muni Kiai Azizi ngene tok ngono. Lah ono sing oh enggak. Kalau sudah berbicara usul fikih, dino iki sing wong ribut fikih ngene-ngene, iku ono fikih mlaku ya sih. Wong kita takok apa ngene. Beliau ulama masa depan yang paham. Kita punya al-ulama warasatul anbiya, beliau mewarisi ilmu dari Lirboyo. Duwe. Jadi kita punya pewaris. Lirboyo mewarisi ilmu dari mana? Dari Tebui, ini dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dari Kiai Asy'ari, mondok Kiai Khalil, mondok Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diwarisi sama Kiai Khairon. Kiai Khairon dari Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, diwarisi Kiai Abdul Halim Boyolali, diwarisi Kiai Sufyan Tuban, diwarisi Kiai Jafar Tuban, diwarisi Kiai Abdurrahman Lasem, diwarisi Mbak Abdul Halim Benowo, diwarisi Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi Jeung Sunan Kalijogo, diwarisi Sunan Bonang, diwarisi Sunan Ampel, diwarisi Mbak Brohim Asmoro Kondi, diwarisi Syekh Jumadil Kubro, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ahmad Jalaluddin, diwarisi Syed Abdul Malik, diwarisi Syed Alawi Amil Faqih, diwarisi Syed Ahmad Sohib Mirbat, diwarisi Syed Ali Khalil Qasam, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Ubaidillah, diwarisi Syed Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Syed Isa, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ali Uraidi, diwarisi Syed Ja'far Shadiq, diwarisi Syed Muhammad Baqir, diwarisi Syed Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali, langsung diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe. Cuman kan jenenge warisan, ono sing itu akeh, ono sing itu saiki. Kalau kata saya Aziz ini ki grosir. Nah sampean iki kan pengecer. 30 juz ana sing ning diecer Yasin tok. Mula kiai gawe toko cilik jenenge Yasin. Yasinan sing bagian arep ngecer kulhu gek toko cilik jenenge tahlilan, sing bagian ngecer Bismillahirrahmanirrahim toko cilik jenenge subuk loro tuh. Ibu-ibu diwarisi sak kalimat lho, nek diceluk bojone jawaban nun. Jadi ya Allah, disyukuri. Jadi disyukuri. Hati sakmono akeh, ana sing hafal akeh Kiai Azizi kathah niku grosir kok. Sampeyan kan pengecer. Ana sing hafal pengecer lan loro tok, kulo bidati dolala, kali inamal amalu bin niat. Kula hati loro niku biasa gelut. Ngono pancen hafale mek loro. Donga grosir ya akeh, lah nek pengecer mek loro donga mangan kali jenggo ngisik tok. Enggak apa-apa, kita syukuri. Insyaallah la azidan. Nah, ditambah. Itu jadi kita ini lengkap fit dunya hasanah fil akhirati hasanah membeli agama Gusti Allah. Dengan ira wakina ada benar. Wakina ada panas muga-muga selamat. Nek kuwatir ya dititipno ngono iki. Kira-kira kok kuwatir gak selamat titipno kapal gede, kapal Kanjeng Nabi didono ila hadratin Nabi Ilmus Tofa, ngisore kapale para nabi wa ila jamil anbiya wal mursalin, terus kapale para wali Si Abdul Qadir Al-Jilani, baru kapale Mbah Buyutune dhewe para kiai wali abaina masyayikhina. Engko ben selamat titipno wa khusus ila ruhi wa'dul Al-Fatihah. Lah kan iya wong sampean ra duwe wifi. Wong ora tau download. Ini para wali kan download subhanallah 5 tahun, 10 tahun duwe wifi. Dadi nek iso nggo share it, nah sampean jak download dulu. Alah. Akhirnya senengane golek wifi gratisan, ono call moro. Moro kok mesti oleh wali apa itu?
Manten aku sing ngerti wadul, Fatihah. Biasa. Ngono sing ora ngandel, mosok ngono iso didum. Ora iso ora tutuk, jare sapa wong tinju wae tutuk. Lho sampean kan ra melu tinju, sing ngero tinju kan tukang syuting ning kono ning Las Vegas. Syuting satu orang, naik kan ke satelit. Terus dibagi wong sak donya jenenge apa siaran langsung bagiannya sama pada jam yang sama. Mula ana wong ora ngandel donga iso didum wong iki ra duwe TV. Nah, ini colornya kono lah, makanya Masya Allah, ini kita jaga. Nah, menjamin kebersamaan ini karena musyawarah, ada pemimpin sing standarte wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi, maka harus ada musyawarah. Ada pemilihan, nah, paling kecil pilkades, pengadusun niku. Ya biasa pilihan-pilihan di bawah, syukur-syukur ono sapine alhamdulillah. Nah, biasa. Lha nggih jare pesuki monggo. Yo raketang ngeluk tanggane aku sesuk nyalon kepala desa mangan sik yo Kang, ayo. Wong sampean arep nyoblos kok istirahat setengah hari biasane nguli ki ana 20.000. Nah, biasa. Lah biasa, ngono kok ribut kok sampean wong 20.000. Apakah ini suap? Oh, ora 20.000 kok suap. Suap ya 15 juta lah 10.000 suap. Mula jenenge jangan politik, jenenge ana uang bensin. Juga makin ya di sini keling hukumi pripun. Lah niku mangke dilanjutkan dalam pilbub, harus milih bupati. Harus dideleki ora iso, tetep ono seselane, biasa. Kuwi mau sesel-seselan ono ya wis biasa, ora nyeseli. Ana sing ora nyeseli, kenapa? Karena memang sudah tokoh masyarakat, ora perlu nyangoni ya ono, karena memang belum menjadi bagian dari masyarakat. Ana sing gak tega ya mulai disangoni, tadi nek diterima ya jenenge uang bensin, nek diterima masjid jenenge sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisa no jadi jenenge money politik ribut kok politik. Riang gembira, makanya orang menyebut pesta demokrasi, seneng terus naik lagi pilgub munggah meneh pilpres. Jadi pilpres yang kita laksanakan itu kelanjutan pilkades, jadi dia bukan perang badan. Wah, itu kelanjutan di pilkades. Lu katakan perang badan kalau tidak kau menangkan kami. Wis ora usah ngono, iku terusane pilkades ae lho, ya biasa perang umbul-umbul, biyen gambar telo, saiki gambar menungso. Udah. Tapi kita punya pembelajaran yang luar biasa dari dua orang negarawan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ternyata setelah kontestasi politik yang begitu keras, kita gak pernah membayangkan ternyata seorang negarawan tetap berpikir bangsanya, maka mereka bersatu bersama membangun bangsa Indonesia. Cuman ya sakno supporter ini juga gelo saya, ya udah apa-apa, ya jenenge wong gelo ya oleh ngono. Ya itu bener-bener cara penyelesaian Indonesia, cara penyelesaian bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita akan menyongsong milenial. Milenial itu lintas bangsa, lintas negara. Yang kita pakai ya dipakai oleh orang Eropa. Kita pakai WhatsApp, orang sana pakai WhatsApp. Kita pakai Samsung, orang sana pakai Samsung. Kita pakai Facebook, orang sana pakai Facebook. Anak-anak kita tiba-tiba bergaya Korea, rambutnya miring ini. Oh, no, ini sing Korea stok. Aku hafal jakete iki Korea. Ini Korea jakete hijau. Tapi itu termasuk sama sing ngrubono mau ini ora. Nah, itu sama. Makanannya orang Indonesia bisa sama dengan makanannya orang Itali, sama-sama makan spaghetti. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab.
Itu milenial, tapi yang nggak bisa kita lampaui cuma satu. Ketika kita melewati sebuah negara, kita tetap ditanya pasportmu mana. Lim Swee Liong, orang terkaya di Indonesia, yang kita Cina-Cinakan, tapi begitu masuk negara Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Iya, orang-orang kita yang turunan Arab pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, apalagi kita yang berwajah Indonesia. Pak Bupati ke Malaysia tetap ditanya pasportmu mana. Semua Pak Kapolres tanya, loh itu artinya batas terbaru dari bangsa dan negara. Itu jelas batas milenialnya adalah batas kebangsaan dan kenegaraan. Maka jangan lupakan bangsamu, jangan lupakan negaramu. Jangan jelek-jelekkan bangsamu, jangan jelek-jelekkan negaramu. Amerika pernah kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Dia bikinkan film Rambo 1-6. Amerika pernah kalah di Timur Tengah dengan Saddam Hussein, bikinkan Hot Shot 1-2. Kegagalan dengan Usama bin Laden, dibikinkan 12 Strong. Amerika pernah ditekan secara spiritual oleh Cina agar tidak malu bangsanya, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, dia bikin spiritual baru ala Jepang, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jadi ini Jepang tidak boleh malu dalam restorasi Meiji dan Tokugawa, agar bangsanya tidak malu, bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Kiai milenial ya ora ngono ki ora. Nggih. Ini jahat to. Urut lagi anakku ya cilik, aku ya apa. Malaysia setelah menjadi pusat teroris dan gerakan-gerakan radikal, akhirnya dia terpaksa mengembalikan masa depan Malaysia kepada anak bangsa Malaysia, si Upin dan si Ipin. Dia tidak boleh lupa, Pin, kamu jangan lupa, bangsamu gak bisa lepas dengan ras India. Dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Cina di sana, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia yang bangun Malaysia, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Susan. Hebat. Bangsa Indonesia, latihan, mari kita kenalkan kembali bahwa kita Indonesia. Jangan membuat malu Bung Karno membelikan. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Beli dari Bung Karno. Jangan. Kita punya bangsa, kita punya negara, semuanya. Bahkan perintah Gusti Allah kalah dengan aturan negara. Begitu visa dicabut, umroh prasetyo. Apa sama naruh ngayal, ini perintah Gusti Allah ora iso kalah karo kebijakan negara. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah kita ini sudah memiliki segalanya, karek syukur, tinggal syukurnya. Agar kita selalu bersyukur, mulai ya harus ada sinergi membangun bangsa dengan cara kebangsaan, dengan cara agama, tidak boleh dilepaskan untuk membangun bangsa dengan cara-cara yang lain. Mula Pak Bupati nek iso acaranya ten iki ana tumpengi. Ada tumpengnya, ada ingkungnya. Biar didongani kali para kiai. Akhirnya panganan dadi panganan barokah. Kalau makanan yang dimakan jadi makanan barokah, yang disimpan di dalam sulbi adalah nutfah barokah. Lalu nutfah barokah tinggawe anake barokah. Apakah makanan bisa nyimpen doa? Ya iso, wong kaset iso nyimpen suara. Belum makanan itu bahaya kalau didoakan. Perempuan dicintai nggak mau, kasih makanan dongano Inaumin Sulaimana, I love you. Ora gelem Inaumin Sulaimana ya diwacana sunama tekaji aja ku jaranku. Makanya Pak Bupati waktu nyalon besok pasti takut dengan makanan kalau nggak kenal. Ini panganan kontinu. Mesti sama penasihat spiritualnya, jangan dimakan Kiai, ada linggisnya. Panganan barokah. Mangane wong ning biyen niku masih bodho-bodho, sregep nekani undangan. Ana panganan berkate dipangan, mulai anake
Apa karena nyimpen lutfa baro. Kalau wong saiki ra paham, anggere ono acara ra ono berkate. Nek ono berkate ya berkate elek, cilik apa garing. Milik kriting, rada apet. Akhire pas wayah dipangan ya ora enak. Kok mulai pakak nopi, akhirnya pitike sing barong. Itu makanya hari ini terjawab sudah ketika aliran-aliran keagamaan mulai menyerang negara, mulai menyerang ini, yang istiqomah mempertahankan adalah siapa? Santri. Maka siapapun yang jadi penguasa, kalau sampai kemudian melupakan santri, alamat negara bangsa bakar kocar kacir, karena tidak ada lagi menjaga teritori dengan cara bersatu secara bersama-sama. Gila. Hah? Lu apa sampean bengok ini? Lah itu makanya Pak Bupati, siapapun nanti yang akan jadi bupati. Ya wong iki ora suwe kok bupati, mek 3 tahun setengah. Iya, bukan 5 tahun. 4 tahun lah paling. Mau ketabrak pilkada bersama nanti. Mula aja serius-serius, aja seru-seru. Bangun sarana dan prasarana. Ada 5 tahun. Ya, mudah-mudahan semua ada barokahnya. Amin. Oke, soalnya kalau dinteni itu masjid Setunggal Malih ini. Masjid itu, semoga setengah barokah. Tapi lagi, coba dulu. Nggih, kula tutup. Barokah. Barokah donga kan. Kene sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalli ala sayyidina Muhammad. Ridwan syarra rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Man hadir fi hadha majlis al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al baldata Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ahla Indonesia ya Allah fi ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa kanabika wa khisbika wa khirzika min syarri kulli syaitanin wa sultanin wa insin wa janin wa baghin wa baghin wa hasidin wa sabiin wa hayatin wa abrabin wa khutain wa ba'ghasibin ya Allah, wa min syarri kulli dabatin anta akhidu bin nasyatiya, wa min syarri virus corona ya Allah, wa min syarri virus corona ya Allah, wa min syarri virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana innaka jami'un nasi jamnari fa'afina Allah ya Allah. Rabbana inana maghlubun Pandasir wajhul qalbanal mungkasir wajma samlanal muntakir. Innaka anta rahmanul muntadir fina ya kafi wa anal abdul muqtadir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira inna syirka la dzulmun azim. Wa ma Allah yuridu dzulman lil ibad wa qad yada bil qawminatina dzalamul hamdina rabbil alamin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan sami'ata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yamnari fa'ina Allah la yuqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.